kita diberikan nikmatnya sehingga alhamdulillah kita bisa bermuamalah, kita bisa bertatap muka di tempat yang penuh dengan barokah ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Amin. Nah, baik adik-adik yang saya banggakan. Nah, pada sebelum kakak masuk kepada pembelajaran nanti, kakak mau absen dulu. Dengarkan baik-baik namanya ya. Muhammad Syaifullah. Nah, hadir bilang, hadir angkat tangan. Hadir. Nah, bilang Muhammad Syaifullah. Hadir. Baso Safrizal Kohul. Hadir. Kamal. Hadir. Angkat tangannya. Muhammad Mutawakkil. Hadir. Adik-adik yang saya cintai dan saya muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya ismul dhamir atau isim dhamir. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan dulu. Perhatikan. Benar ya? Dhamir kata ganti. Kakak dulu nanti diikuti. Dhamir kata ganti. Huwa artinya dia seorang laki-laki. Anti kamu perempuan satu orang. Antuma kamu perempuan dua. Ana saya. Nahnu kami. Nah, agar mudah untuk dihafal, kakak punya metode yang dimana metodenya adalah dengan cara yang seru-seru, dengan cara menyanyi. Nah, sekarang kakak dulu yang contohkan, baru nanti diikuti sama adik-adik sekalian. Sekarang kakak dhamir kata ganti. Huwa humamun, hiya humamunna, ana nahnu. Nah, jadi nanti kalau sudah ditahu artinya huwa apa, huma apa, hum apa, jadi nanti tinggal dihafalkan saja bahasa Arabnya. Sebenarnya gampang. Huwa dia satu orang laki-laki. Huma dia dua orang perempuan. Nahnu juga boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Nah, sekarang kakak nyanyikan satu kali lagi, baru diikuti. Oke? Kita tanda baik. Dhamir kata ganti. Huwa humahum, hiya humamunna, anta antuma antun, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, sudah dihafal? Iya. Sudah tahu artinya? Iya. Kalau lagi sudah tahu tidak? Sudah tahu? Iya. Oke. Sekarang kakak yang kasih instruksi, baru nanti nyanyi. 1, 2, 3. Satu-satu sekarang, kakak tunjuk sekarang. Kakak tunjuk. Sudah dihafal tidak artinya? Ingat. Kalau huwa atau dia itu satu. Kalau huma
huma, dia itu untuk dua. Kalau pakai hum sama hunna itu banyak. Contoh misalkan antum dari mana akhi? Nah, kalau itu untuk dua. Atau bisa antum juga itu berarti kalian. Bisa juga kalian. Misalkan ada temannya di sana 2 orang atau 3 orang. Antum dari mana akhi? Nah, pakai kata antum karena banyak. Kalau di dalam lugah bahasa Arab, kata banyak itu lebih dari 3. Nah, lebih dari 3. Kalau Indonesia itu lebih dari 2. Oke. Sekarang kakak suruh satu-satu. Saya pun 1, 2, 3. Kalau antuma apa artinya? Antuma. Kalau antuma jelas untuk muzakkar, bisa muzakkar, bisa laki-laki. Kalau anta artinya kamu satu laki. Kalau antuma, pintar, bagus. Duduk. Nah, tepuk tangan untuk suka anu. Banyak bakat-bakat yang kita menyanyi ternyata. Artis, apalagi masuk tadi suaranya. Ya, jadi ingat untuk adik-adik sekalian, apa artinya dhamir? Dhamir artinya ganti. Terus huwa artinya dia laki, satu orang laki. Kalau huma dia 2 orang laki-laki. Kalau hum laki-laki. Dia satu orang perempuan. Kalau huma dia perempuan. Kalau hunna banyak. Kalau anta artinya kamu laki-laki. Kalau antuma kamu orang laki-laki. Kalau antum banyak. Anti artinya kamu perempuan. Antuma artinya antunna artinya perempuan. Ana saya, nahnu kami. Jadi tugasnya adik-adik dihafalkan semua. Nanti di pertemuan berikutnya kakak evaluasi lagi, kakak tes lagi sebelum memulai pelajaran. Itu harus dievaluasi. Ya. Mungkin sebelum kakak menutup pertemuan pada siang hari ini, kakak akan memberikan sebuah motivasi. Nah, tidak boleh ribut. Dengarkan kakak. Nah, siapa yang kenal dengan Al-Imam Ibnu Hajar? Tidak ada. Al-Imam Ibnu Hajar itu adalah ulama yang masyhur. Tahu? Beliau itu terkenal dengan, kenapa disebut Ibnu Hajar? Karena dulu ketika beliau menuntut ilmu itu susah dia masuk pelajarannya, tidak seperti dengan teman-temannya, sekali dikasih ingat, dikasih tahu, paham. Tetapi Ibnu Hajar ini berkali-kali dia tidak masuk pelajarannya. Nah, pada suatu ketika Al-Imam Ibnu Hajar ini dia sekolah di pesantren yang terkenal. Dia adalah seorang anak yang rajin. Tetapi walaupun dia rajin, tetapi
dia susah untuk mencerna ilmu itu. Maka dari itu beliau berputus asa. Makanya beliau pergi. Beliau tidak ingin belajar lagi. Karena kenapa? Karena itu dia berat masuk ilmunya, itu tidak paham terhadap ilmu yang diberikan oleh gurunya. Namun sebelum dia sampai di rumahnya, dia itu istirahat karena hujan. Karena hujan yang cukup lebat, dia beristirahat di dalam gua. Di dalam gua. Nah, terus dia duduk di samping bebatuan yang tinggi. Terus dia melihat atau terfokus penglihatannya pada satu batu, yang dimana batu itu selalu ditetesi oleh air. Setetes air, namun bisa membuat batu itu berlubang, membekas. Lalu Al-Imam Ibnu Hajar ini pun berpikir, batu yang sekeras itu bisa berlubang hanya dengan setetes air. Masa kepala saya yang bukan terbuat dari batu itu tidak bisa untuk dimasukkan dengan pelajaran, dengan ilmu. Maka Al-Imam Ibnu Hajar ini tidak jadi mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumahnya. Kemudian dia kembali ke gurunya. Wahai guru, saya ingin menuntut ilmu lagi. Beliau menceritakan kepada gurunya terhadap apa yang dia lakukan. Maka setelah beliau lihat hal tadi, beliau belajar terus, dan Masya Allah sekarang menjadi ulama yang jadi motivasi atau kesimpulan yang bisa kita dapatkan, kita sebagai santri tidak boleh apa? Tidak boleh putus asa, tidak boleh malas-malas. Memang menuntut ilmu itu ya harus berlelah-lelah dulu, harus capek dulu. Kita mau kaya tapi tidak ada usaha, nggak bisa kaya. Ya. Jadi pesan kakak, jangan putus asa, jangan bermalas-malasan. Ketika kita ingin menjadi orang yang diakui, bukan hanya di masyarakat tapi Allah, itu harus dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Ketika kita beribadah, kita juga harus ada ilmu, tidak mungkin tidak. Ya, itu pesan dari kakak. Jangan bermalas-malasan, jangan putus asa, semangat terus pokoknya. Banggakan kedua orang. Ya, mungkin cukup sekian. Jika ada salahnya itu datang dari pribadi, dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.